Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji Bulughul Maram sampai hadis 101. Silakan dibaca. Silakan Musannif rahimahullah ta'ala wa nabiyyin dan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukri'una membacakan kepada kami adalah Iya. Al-Qur'an malam yakun tidak ketika Malam yakun selama tidak ada baginya junub selama tidak ada junub rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wal khamsatu dan yang 5 wa hadza lafzu dan lafaz ini At-Tirmidzi milik At-Tirmidzi wa sahahahu dan mensahihkannya wa hasanahu dan menghasankannya Ibnu Hibban. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala hadis yang ke-101. Wa an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu yukri'una membacakan untuk kami Al-Qur'an ma selama, ma di sini maksudnya alladzi ya. Ma mausul alladzi. Bukan alladzi sih. Apa ya? Ya ma ini menunjukkan selama gitu ya. Selama lam yakun tidaklah ada siapa yang isimnya kana nabi ya. Selama nabi tidaklah nabi itu junub. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Wal khamsatu dan yang 5. Berarti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan ya. Wa hadza lafdzu Tirmidzi, dan ini adalah lafaz dari Imam Tirmidzi, wa hasanahu dan dihasankan oleh beliau, wa sahahahu Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Imam Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hanya saja para ulama hadis khilaf dalam masalah hukumnya. Seperti Imam Tirmidzi menghukumnya hasan, ada yang menghukumnya sahih, ada yang menghukumnya dhaif. Tapi para fuqaha mengamalkan hadis ini. Ya, para fuqaha mengamalkan hadis ini. Oleh karenanya hadis ini membahas tentang satu pembahasan tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Hukum membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Zahir hadis ini yang tampak bahwasanya dilarang bagi orang yang sedang junub membaca Al-Qur'an. Ya, dilarang bagi orang yang sedang junub membaca Al-Qur'an. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tadi bahwasanya Nabi SAW tidak pernah, atau Nabi SAW selalu mengajarkan Al-Qur'an, membacakan, mentalkin Al-Qur'an, kecuali beliau dalam kondisi apa? Junub. Ya. Kecuali beliau dalam kondisi junub. Dalam riwayat yang lain bahwasanya sahabat Ali menyampaikan bahwasanya tidaklah menghalangi Nabi SAW dari Al-Qur'an kecuali junub. Ya, la yahjubuhu minal Qur'an illa janabah. Tidak menghalangi Nabi SAW dari Al-Qur'an kecuali apa? Junub. Hanya saja kemudian para ulama sedikit khilaf dalam masalah apakah junub ini mutlak nggak boleh baca Quran, atau ada hal-hal yang boleh melafadzkan Al-Quran atau enggak. Ya, tapi secara umum orang yang junub maka tidak boleh baca Al-Quran, dan para ulama menghukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Hanya saja para ulama memberikan pengecualian dan khilaf terjadi di pengecualian. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengecualikan kalau Al-Quran yang dibaca itu adalah zikir, maka dibolehkan. Kalau Al-Quran yang dibaca, kenapa? Apa rek? Maulid? Hah? Mau ada apa? Ada pula anda? Hah? Absen? Hah? Iya. Kau nebut arah gitu? Sisi ya. Mlebu masuk.
Itu memang. Jadi kalau Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengecualikan apa? Mengecualikan kalau itu adalah zikir. Maka zikir-zikir yang berasal dari Al-Qur'an maka boleh dibaca meskipun dia kan dalam kondisi junub. Seperti apa? Misalkan apa? Misalkan seperti zikir naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka ini enggak apa-apa. Itu kan Al-Qur'an enggak apa-apa. Karena ini kondisinya adalah zikir. Kondisinya adalah zikir. Bukan baca Al-Qur'an untuk apa? Untuk tilawah, untuk ibadah, bukan. Ibadah membaca bukan, tapi apa? Zikir. Nah, itu Imam Syafi'i mengecualikan hal tersebut. Ya. Dalilnya apa Imam Syafi'i mengecualikan hal tersebut? Karena karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis tentang hal yang baik atau hal yang utama ketika memberikan wasiat kepada seorang sahabat, maka Nabi SAW menyampaikan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hal yang baik, yang utama, yang hendaknya kamu bisa amalkan, senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir. Ya. Maka zikir meskipun dalam kondisi junub tidak masalah. Tidak masalah. Baik. Kemudian itu pelajaran pertama, faedah pertama. Faedah yang kedua tentang menyentuh Al-Qur'an. Ya, tentang menyentuh Al-Qur'an. Maka ini juga tidak diperbolehkan bagi orang yang junub menyentuh Al-Qur'an. Seperti orang yang berhadas. Seperti orang yang berhadas. Hadas kecil saja dilarang. Apalagi hadas besar. Itu. Nah, kemarin yang Andre takok mang, ya nopo saat kalau misalkan gak lemek. Misalkan gak sarung tangan tapi nyekel tok ya. Nyekel tok. Ah, di sini baru saya di Banatul Ahkam. Ya, Banatul Ahkam di sini disebutkan. Qala amma masuhu fayahrumu walau min fauqi hailin. Adapun menyentuh Al-Qur'an, maka haram hukumnya meskipun ada pembatasnya. Au bi'udin, atau meskipun megangnya dengan gudik. Gudik itu apa bahasa ini? Ranting. Atau mungkin sesuatu lah. Ya. Jadi selama dia yatasil bihi, bersambung ada umum, maka nggak boleh. Qalahu aktsarul a'immah, mengatakan hal ini kebanyakan daripada para imam. Maka menyentuh ini nggak boleh. Menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Dan di sini secara khusus apa hadas besar. Mengapa? Ya, ya karena hadas kecil saja nggak boleh, apalagi hadas besar. Baik, terus lanjut. Diskal 102 pen aku deh. Wa Nabi Sa'id dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila datang ahadukum, salah satu dari kalian, ahlahu, keluarganya, semua kemudian arada ingin ya'udani kembali. Ya'udani kembali katanya. Ya'uda kembali, mengulangi. Ingin mengulangi Faliyatawadha, maka hendaknya berwudu bainahuma, di antara keduanya wudu'an dengan suatu wudu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Zada menambah Al-Hakim fa innahu, maka sebenarnya ansyatu ini ansyatu lebih membuat semangat atau lebih membuat kuat gitu. Lebih membuat kuat. Lil audi, untuk orang yang kembali. Untuk kembali mengulangi. Pembahasan ya terus. Kemudian al-Ba'adi, dan ini yang keempat, dari yang keempat, Aisyah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanamu tidur wa huwa junubun, dia dalam keadaan min ghairi ayyamassa, dari selain menyentuh ma'an air, wa huwa, dan dia ma'lulun cacat. Baik, kemarin sudah
tak bahas tak gurung masalah haid membaca Al-Qur'an? Gurung ya? Daerah ketinggalan. Gurung ya. Nah, tapi kembali ke hadis yang 101 tadi, hadisnya Ali. Tapi hadisnya Ali, pelajaran ketiga. Sebagian ulama atau bukan sebagian ulama ya, kebanyakan ulama mengambil hadisnya Ali, ya, kemudian dikiaskan kepada wanita yang haid. Maka wanita yang haid juga tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau misalkan dikiaskan, kalau kita tahu masalah kias itu harus terjadi kalau ada ilah, alasan hukum, ada ilah. Apa ilahnya? Ilahnya di sini adalah sama-sama hadas besar. Maka ketika junub hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran, maka haid yang juga hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Hadas besar. Kecuali yang dikecualikan tadi ya, zikir dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Hanya saja di sini ada khilaf yang cukup kuat di antara para ulama. Kalau dalam masalah wanita haid, apakah dia memang boleh atau nggak boleh membaca Al-Quran? Kebanyakan ulama melarang dia membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat. Di antaranya dalam mazhab Maliki, ya, disebutkan dalam mazhab Maliki diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kebutuhan belajar, bukan untuk ibadah. Ya. Jadi sebagian ulama menyampaikan bahwasanya boleh dengan adanya kebutuhan apa? Belajar. Ya, atau belajar mengajar lah gitu. Tapi kalau murni baca untuk dapat pahala, maka ini dilarang. Dilarang. Baik. Kalau misalkan ada yang menjawab, ya, tidak dilarang, alasannya wanita yang junub boleh mendengarkan Al-Quran. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'ul Quran fi hijri atau kama qalat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran ketika berada di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Maka di situ Sayyidah Aisyah dalam kondisi haid, wana haid. Ya. Maka di sini sebagian ada yang mungkin yang akan mengatakan bahwanya kalau mendengarkan Al-Quran boleh, kenapa membaca nggak boleh? Nah, kita katakan hadis ini tidak bisa menjadi dalil, menjadi hujah bahwasanya wanita haid boleh membaca Al-Quran. Karena di situ yang pertama, dia mendengar bukan baca. Karena beda membaca dengan mendengar. Ya, beda. Kemudian yang malah memberikan isyarat, hadis itu menunjukkan apa? Hadis itu menunjukkan bahwasanya wanita boleh mendengarkan Al-Quran meskipun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Kan memberikan isyarat seperti itu. Nabi SAW dekatnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sedang haid. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran dan di situ disampaikan kepada para murid yang setelahnya, saya loh pernah mendengar Nabi SAW baca Al-Quran bahkan ketika Nabi berada di pangkuan saya. Jadi dalam artian apa? Dalam artian bahwasanya mendengarkan Al-Qurannya itu boleh, nggak masalah. Yang difahami ya. Tapi kalau membacanya, ini yang menjadi masalah. Sama seperti hadisnya Aisyah ketika disuruh ngambil sajadahnya Nabi di masjid. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Nabi apa? Kanjeng Nabi kula haid. Isyaratnya apa? Isyaratnya sudah difahami. Wanita haid itu hendaknya nggak masuk masjid. Maka Nabi menyampaikan, ya, sesungguhnya haidmu tidak kamu bawa di tanganmu. Ya. Ketemu kan kamu gowong ini, kan ternotos. Banyak cupuun langsung apa? Balik. Iya. Nggak perlu diam maksudnya, ya, ambil terus keluar sudah selesai. Nah, maka di sini kembali ke hadis tadi, maka itu tidak menunjukkan bahwasanya wanita haid boleh apa? Baca Al-Quran. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-102. Ini juga membahas pembahasan yang baru. Qala wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ata
datang ahadukum salah seorang dari kalian ahlahu keluarganya di sini ahal di sini maknanya ana aslan setrum lare iku nyekel setrum iku apa cep-cepane ya wis ata ahlahu datang kepada keluarganya di sini maksudnya adalah istri ya maksudnya adalah berhubungan suami istri. Apabila salah seorang kalian berhubungan suami istri, tsumma arada kemudian dia ingin an ya'uda untuk mengulang kembali. Ya, setelah berhubungan suami istri kemudian mengulang kembali berhubungan kedua kalinya. Fal yatawaddo maka hendaknya berwudu. Bainahuma antara dua hubungan suami istri tadi. Wuduan dengan satu wudu. Maksudnya apa? Di jeda atau di apa namanya? Ya, diselingi dengan apa? Wudu sebelum mengulangi berhubungan suami istri. Zadal Hakim dan menambahkan Al-Hakim fa innahu bahwasanya hal tersebut kembali ke wudu. Fa innal wudu karena wudu itu ansyatu lebih membuat kuat, lebih membuat apa namanya fresh gitu ya. Lil audi untuk mengulangi jimanya. Untuk mengulangi jimanya. Walil arba'ati dan dalam riwayat yang 4. Yang 4 berarti ashabus sunan. Ya, Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Qalat beliau mengatakan karena Rasulullah bosnya Rasulullah SAW yanamu tidur wa huwa junubun dan beliau dalam kondisi junub min ghairi tanpa an yamassa menyentuh ma'an air wa huwa ma'lulun dan hadis ini ma'lul berpenyakit. Sebenarnya hadisnya Aisyah dan hadisnya Abu Sa'id ini dua hadis yang memberi faedah yang cukup berbeda. Ya, memberi faedah yang cukup berbeda. Cuma di sini beliau buat satu nomor. Kan juga dari satu nomor. Karena keduanya berhubungan dengan wudu. Berhubungan dengan wudu dan hubungannya dengan jima. Ya. Maka untuk hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan bahwasanya ketika seorang berhubungan suami istri, kemudian selesai berhubungan suami istri pertama, kemudian ingin mengulangi berhubungan istri yang kedua, maka apa? Hendaknya dia wudu dulu supaya lebih fresh badannya. Maka di sini hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya termasuk hal yang disunahkan ketika atau disunahkan orang untuk wudu adalah ketika dia ingin mengulangi jima. Tapi ini disunahkan ketika ingin mengulangi jima maka disunahkan untuk berwudu. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini tidak diwajibkan satu mandi untuk satu kali junub. Tidak diwajibkan satu mandi untuk satu kali junub. Ya. Akan tetapi satu kali mandi bisa untuk beberapa junub. Ya, satu kali mandi bisa untuk apa? Beberapa junub. Baik. Kemudian untuk hadisnya Sayyidah Aisyah, maka di sini beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW yanam beliau tidur wa huwa junub. Dalam kondisi beliau junub min ghairi an yamassa ma'an tanpa beliau menyentuh air. Ya. Maka di sini hadis ini memberikan pelajaran diperbolehkan seorang yang junub tidur tanpa mandi terlebih dahulu atau wudu terlebih dahulu. Karena di hadis ini, hadisnya Sayyidah Aisyah. Baik. Akan tetapi berwudu terlebih dahulu maka lebih utama. Berwudu ketika junub sebelum tidur lebih apa? Lebih utama. Ya. Meskipun kalaupun tidak berwudu maka tidak berdosa. Ya. Karena wudu ketika mau tidur dalam kondisi junub hukumnya juga sama apa sunnah. Ya. Baik. Dalilnya apa kalau disunahkan? Nangkin ana enggak kaya? Catatan kaki.
Nang catatan kaki. Ono catatan kaki nang. Enten tapi bukan enten. Oh iya. Dalilnya adalah hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan idza tawadda ahadukum falyarqud. Ada hadis yang lain ya. Itu yang berbunyi idza tawadda ahadukum falyarqud. Jika seorang kalian sudah berwudu ketika mau junub, ketika Nabi ditanya konteksnya, wahai Nabi, bolehkah kita tidur dalam kondisi junub? Enggak mandi karena dingin. Maka Nabi menyampaikan idza tawadda ahadukum falyarqud. Kalau salah seorang dari kalian sudah wudu, silakan tidur. Di situ ada perintah falyarqud, silakan tidurlah, dan tidurnya itu dihubungkan dengan wudu. Berarti wudu di situ sepertinya itu syarat untuk kewajiban tidur. Maka kalau tidurnya wajib, syaratnya juga wajib. Berarti wudunya juga wajib. Tapi wajib di sini diturunkan hukumnya menjadi sunnah karena hadis ini. Karena Nabi pun pernah tidur dalam kondisi junub tanpa apa? Menyentuh air. Baik, hadis berikutnya. Ke 103. Hadis ke 103. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila iltasala mandi minal janabati dari janabah ya bada'u memulai mendahulukan Yabda memulai betul memulai fayaghsilu maka mencuci yadaihi kedua tangannya semua kemudian yufrihu niki menuangkan biyaminihi dengan tangan kanannya ala shimalihi atas tangan kirinya. Fayaghsilu maka membasuh farjinya, semua kemudian yatawaddu berwudu, semua kemudian ya'khudul ma'a mengambil air, fayudkhilu maka memasukkan asabi'ahu jari-jarinya fi usuli dalam pangkal asy'ari rambut, semua kemudian hafana menciduk ala ra'sihi untuk kepalanya. Salasa 3 kali hafanat cidukan, semua kemudian afadha mengucurkan menyiram. Kemudian menyiram ala atas syairi semua jasadnya, semua kemudian ghasala membasuh rijlaihi kedua kakinya. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Muslim, dan lafadznya milik Muslim, walahuma dan milik keduanya min hadisi dari hadis Maimunah, semua kemudian afragha membasuh menyiramkan. Semua kemudian afragha menyiram ala farjihi atas farjinya, wa ghasalahu dan mencucinya bisimalihi dengan tangan kirinya. Semua kemudian daraba menimpakannya, daraba memukulkan. Semua kemudian daraba memukulkan biha dengannya al-ardha. Kembali ke tangan. Biha dengannya al-ardha tanah. Bumi. Iya, ke tanah. Wa fi riwayah dan dalam riwayat famasahaha kemudian mengusapnya biturab dengan tangan. Biturab dengan tanah. Biturab dengan tanah. Wa fi akhirih dan dalam di akhirnya semua kemudian ataituhu aku mendatangkannya bil mildili dengan handuk sapu tangan. Faradahu maka mengembalikannya, menolaknya wafi dan dalamnya waja'ala dan menjadikan yanfudu membersihkan al-ma'a air biyadihi dengan tangannya. Baik. Hadis yang ke 103. Hadis yang ke 103. Baik. Hadis yang ke-103 ini membicarakan tentang tata cara berwudu, ya. Membicarakan tentang apa? Tata cara berwudu. Faqala musannif rahimahullah ta'ala,
Wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat mengatakan kana Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW idza apabila iktasala mandi minal janabati dari junubnya yabda'u beliau mulai fayagsilu lalu beliau fa di sini tertib ya. Fa di sini lalu gitu mengartikannya. Ya. Yabda'u beliau memulai lalu beliau membasuh yadai kedua tangan. Kedua tangan di sini maksudnya apa? Hanya telapak tangan saja. Summa kemudian yufrigu menuangkan biyaminihi ala shimalihi. Menuangkan ya atas tangan kanannya dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi setelah membersihkan tangan kanannya kemudian menuangkan air di atas tangan kirinya kemudian dibersihkan. Fayaksilu farjahu lalu beliau membersihkan farjinya. Ya, kemaluannya. Tsumma yatawaddo kemudian setelah itu beliau wudu. Tsumma ya'khudul ma'a kemudian beliau mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu maksudnya mengambil air, mencelupkan tangannya ke air, kemudian memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri di pangkal-pangkal rambut. Ya, jadi menyela-nyela rambutnya. Tsumma hafana kemudian menyiramkan ya atau menciduk air dengan tangan. Hafnah itu cidukan dengan tangan. Ala ra'sihi dengan di atas kepalanya salah hafanat 3 kali cidukan dengan tangan. Jadi menciduk dengan tangan kemudian disok ya, disok nang sirah ya. Summa afadha kemudian Nabi menyiram ala sa'iri jasadihi ke atas seluruh tubuhnya. Summa kemudian ghasala beliau menyiram rijlahi kedua kakinya. Muttafaqun alaih wa lafdzul Muslim. Hadis riwayatkan Bukhari Muslim dan lafaz ini dalam Sahih Muslim. Walahuma dan juga dalam Sahih Muslim min hadits Maimunah dari hadisnya Maimunah. Dari perlu kita ketahui sifat wuduknya Nabi diriwayatkan dua sahabat. Sahabat yang pertama Sayyidah Aisyah, sahabat yang kedua Maimunah. Ya, sahabat kedua adalah Maimunah. Dua-duanya sama-sama istrinya Nabi SAW. Ya. Maka di sini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istri Nabi adalah sebagai penyampai hadis dalam urusan dalam rumahnya Nabi SAW. Ya, penyampai hadis ya, itu salah satu. Kalau misalkan nggak ada para istri Nabi ini, mungkin nggak tahu bagaimana Nabi SAW di dalam rumah kan gitu. Ya. Maka Sayyidah Maimunah ini bibiknya sahabat Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan summa afragha kemudian beliau menuangkan ala farjihi di atas farjinya. Maksudnya membasuhnya. Wa ghasalahu dan membersihkannya bisimali dengan tangan kiri. Summa dharaba biha kemudian beliau memukulkan dengan tangan kirinya biha kembali ke simal ke al-ard tanah. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain famasahaha beliau mengusap biturabi dengan tanah. Ya, turab dan ard sama tanah ya. Jadi mengusapnya dengan tanah. Jangan biar kono sabun ya. Pakai tanah. Wa fi akhiri dan di akhir hadis summa kemudian ini hadisnya Maimunah yang ini. Fi akhiri akhir hadis Maimunah. Summa ataituhu kemudian saya datang kepada Nabi bil mindil dengan sapu tangan. Faraddahu atau ya handuk kecil ya. Faraddahu kemudian Nabi menolaknya. Wa fi dan di dalam hadis tersebut wa ja'ala kemudian Nabi yanfudu. Ja'ala di sini memulai bukan menjadikan, memulai. Kemudian wa ja'ala dan Nabi memulai yanfudu membersihkan atau mengkibaskan itu ya. Al-ma'a air biyadihi dengan tangannya. Ya. Baik. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum ya. Maka di sini bagaimana cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Nah, maka di sini beliau mengumpulkan fardu mandi dan sunahnya. Yang pertama Pak, yang pertama dilakukan adalah tentu saja membasuh tangannya dulu, membersihkan kedua tangan. Yang pertama, membersihkan kedua tangan. Kemudian setelah itu apa? Setelah kedua tangan dibersihkan, kemudian membersihkan farji. Ya, barangkali masih ada kotoran-kotoran ya, cairan-cairan apa, kemudian dibersihkan dan membersihkannya dengan tangan kiri. Menyiram dengan tangan kanan, membersihkan dengan tangan kiri. Ya. Kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah menggunakan tangan untuk membersihkan kotoran tadi, kemudian dia mengusapkan tangannya ke tanah. Nah, zaman dulu. Kalau sekarang ya mungkin bisa pakai sabun, karena tangannya tadi sudah kena hal yang kotor. Maka dibersihkan dengan menggunakan sabun atau yang semisal. Kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu berwudu. Hadisnya Aisyah menyampaikan ya, wudu ahli shalah. Nabi wudu seperti wudunya untuk shalah. Ya.
Maka beliau mulai berkumur. Kalau misalkan maksudnya di sini wudhu untuk sholat, apakah mulai membasuh tangan lagi? Kan tadi kan di awal kan membasuh tangan, kemudian membersihkan farji. Apakah di sini mulai membasuh tangan lagi? Tidak. Para fuqaha menyampaikan tidak usah, karena sudah tadi membasuh tangan di awal. Maka di sini langsung apa? Kumur. Kemudian ya kumur istinsyak ya, kemudian wajah, kemudian ya pokoknya wudhu. Kecuali pas kaki. Pas kaki ini bisa dua pilihan. Yang pertama, dia langsung basuh kakinya ketika itu, atau kakinya diakhirkan setelah mandi. Ya. Maka setelah wudhu, setelah kita ngambil yang wudhu secara sempurna ya. Jadi kakinya juga dibasuh ketika itu. Kakinya sudah dibasuh. Setelah itu apa? Setelah itu rambut. Maka mengambil mengambil air, kemudian menyela-nyela rambut. Sampai dikira sudah terasa basah. Nggak perlu yakin ya, yang penting wis teles gitu. Kemudian apa? Setelah sudah merasa sudah basah, maka disiram air 3 kali. Setelah itu apa? Setelah disiram air 3 kali, maka di situ mulai membasuh tubuhnya. Ya. Maka ketika membasuh tubuh diutamakan sebelah kanan dulu. Ya, kemarin kita sudah bahas di Matan Syarif. Ya. Bagian kanan depan, kemudian bagian kanan belakang. Kemudian bagian kiri depan, kemudian bagian kiri belakang. Kemudian setelah itu baru mengguyur seluruh tubuh. Kemudian setelah itu selesai. Kalau misalkan tadi pas wudhu sudah basuh kaki. Kalau pas wudhu belum basuh kaki, maka dia basuh kaki di akhir wudhunya. Jadi di sini ada tadakhul. Jadi saling kayak bercampur, mandi dengan wudhu. Mirip, hampir bercampur, mandi dengan wudhu. Nah itu semua yang disampaikan dalam hadis ini. Hadisnya Aisyah ataupun hadisnya Maimunah. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, masalah hukum mengeringkan air bekas wudhu, bekas mandi atau wudhu. Ya, wudhu termasuk karena sama-sama thaharah. Makanya bagaimana? Ya. Maka di sini sebagian fuqaha, dan ini yang utama dalam mazhab Syafi'i, menyampaikan disunahkan untuk tidak mengeringkan air bekas bersuci, baik dengan alat ataupun dengan tangannya sendiri. Disunahkan untuk tidak membersihkan. Ya. Jadi entah itu pakai alat atau pakai tangannya sendiri. Baik. Kalau misalkan pakai alat, dalilnya mana? Dalilnya ini. Tsumma ataitu bil mindil faradahu. Saya datang bawa handuk kecil, Nabi ya. Tapi di sini wajah alain fudul mak biyadihi. Nabi ngibaskan air dengan tangan. Di hadis lain, Nabi SAW menyampaikan, la tanfudu. Apa lagi sih? Refleksi jadi. La tanfudu aidiakum. Ya. Fa innahu marawihu syayatin. Jangan mengibaskan tangan kalian, maksudnya dari air yang bekas bersuci. Kenapa? Fa innahu marawihu syayatin. Ya. Fa innaha marawihu syayatin. Karena hal tersebut merupakan kesenangan setan. Itu dalam satu hadis. Namun hadisnya sebagian ulama menghukumnya dhaif. Ya, hukumnya apa? Dhaif. Maka di sini ala kulli hal. Maka di sini kesunahan apa? Kesunahan untuk tidak membersihkan atau mengeringkan air bekas bersuci, baik mandi ataupun wudhu. Dan ini yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Ya. Baik, hanya saja bagaimana kalau melakukannya? Kalau misalkan apa? Benar-benar dia melakukannya. Kalau ada kebutuhan, sepakat nggak masalah. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, maka di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan dia makruh, ada yang mengatakan dia mubah. Ada yang mengatakan dia makruh, ada yang mengatakan apa? Dia mubah. Baik. Nah, faedahnya apa? Kalau makruh jelas faedahnya ya perbuatan tersebut apa? Tercela. Tapi kalau mubah, apa faedahnya? Faedahnya kalau mubah ya perbuatan tersebut tidak terlalu tercela gitu. Tidak terlalu tercela. Ya. Dan kebanyakan ulama Syafi'iyah mengambil pendapat yang makruh.
namun beberapa ulama Syafi'iyah mengambil pula pendapat yang mubah. Ya, seperti Ibnu Attar dan juga Ibnu Mulakin. Baik. Tapi di sini di Banatul Ahkam beliau lebih condong bahwasanya membersihkan air dari tubuh ketika habis wudhu ataupun habis mandi itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Beliau mengatakan jawazu nafdil ma'il ghusli anil a'dha, kisah anil wudhu dan seterusnya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam. Apa? Ada nasi dari pondok. Oh, nggih, sun. Taruh aja atas itu. Yes, Kak. Nggih, sun. Acara apa? Dari Hanifah. Oh, nggih, sun nggih. Yes. Ya. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.